Qur'anil Karim, kullu nafsin za'iqatul maut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama kita menuju rumah Bapak Erwin dalam rangka salam takziah, yang mana orang tua daripada Bapak Erwin, kami menyebutnya orang tua kami, beberapa hari yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Banyak hormat kami aturkan kepada Bapak Ibu jamaah selaku orang-orang tua kami, begitu juga banyak-banyak hormat kami aturkan kepada Bapak Erwin dan keluarga selaku ahli bait yang telah membukakan pintu bagi kami semua untuk sama-sama kita hadir di tempat ataupun di kediaman Bapak Erwin dalam rangka bertakziah ataupun saling menghibur, yang mana ini adalah anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita saling bersilaturahmi, tentu ada pelajaran-pelajaran yang mesti kita ambil dari setiap kejadian yang kita saksikan. Di dalam agama kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa jenis nasihat. Yang pertama itu nasihat yang sifatnya masmu', yaitu nasihat yang kita dengar seperti di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Dan tujuan nasihat ini adalah untuk melunakkan, untuk menjadi pukulan bagi hati manusia, karena hati manusia itu dipenuhi dengan sifat-sifat sombong, sifat-sifat tercela dan lain sebagainya. Oleh karena itulah ketika seseorang itu, ketika kita diberikan nasihat oleh Allah melalui kalamnya yang mulia ataupun melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mestinya hati kita yang tadinya keras bisa menjadi lunak. Harapannya seperti itu. Dan tujuan daripada misi agama itu adalah salah satunya adalah untuk menjadikan manusia itu kembali kepada fitrahnya, yaitu makhluk yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis nasihat yang kedua itu adalah yang sifatnya masyhur, yaitu apa-apa yang kita saksikan baik di alam semesta ini ataupun di sekitar kita, termasuklah kematian ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Sayyidina Umar bin Khattab selaku khulafair rasyidin, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat satu catatan di dalam cincinnya, pada cincinnya itu, yaitu kalau kita artikan, Umar bin Khattab mengatakan di cincin itu dengan pesan yang begitu sangat mendalam, cukuplah kematian itu yang menjadi sebagai pengingat bagiku. Dan di saat yang bersamaan Bapak Erwin dan keluarga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepergian ibunda tercinta. Memang betul kata pepatah, ketika kita kehilangan, ketika sudah tiada barulah terasa. Ketika seseorang yang kita sayang, yang kita cinta telah meninggalkan kita, barulah kita merasakan kehilangan yang begitu mendalam. Begitu pula yang dialami oleh Bapak Erwin dan keluarga yang ditinggalkan. Tak ada lagi tempat untuk bersandar. Yang dulu kita ditimang-timang, orang yang menimang-nimang itu telah pergi mendahului kita, telah pergi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang kita ambil dari kematian ini adalah tentu kita semua yang bernyawa ini, Bapak Ibu, akan menuju ke sana. Ketika seorang bayi dilahirkan ke atas dunia ini, dilahirkan dari rahim ibunya, biasanya normalnya bayi itu akan menangis. Apa sebab dia menangis? Sewaktu masih di alam ruh, Allah katakan di dalam Al-Quran,
dikumpulkanlah seluruh ruh di suatu tempat dan Allah minta persaksian kepada seluruh ruh tersebut. Alastu bi rabbikum, kata Allah, apakah aku ini Tuhan kamu? Semua ruh itu menjawab, qalu bala sahibna, benar ya Allah, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Setelah amanah ini dipikul di atas pundak manusia, ketika manusia dilahirkan di atas dunia ini, manusia itu akan menangis. Normalnya seperti itu. Apa sebab? Karena amanat di dalam diri manusia itu telah diambil oleh Allah persaksian, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, sewaktu masih di alam ruh. Sementara dunia ini tempat dosa, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita mau bisa menegakkan syariat Allah itu? Banyak sekali godaan rintangan yang mesti kita singkirkan. Belum lagi jalan yang kita tempuh penuh dengan duri, penuh dengan ranjau, belum dari godaan daripada syaitanir rajim. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kesaksian inilah di hadapan Allah kita bersaksi akan menjalankan misi kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini, menjaga bumi ini, tidak merusak, tidak membuat kerusakan. La tufsiduna fil ardh, kata Allah. Jangan kalian buat kerusakan di atas muka bumi. Kita yang masih diberikan Allah nafas ini Bapak Ibu, mesti kita harus menyadari bahwa tugas kita sebagai khalifah ini adalah tidak boleh membuat kerusakan. Karena nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menuju kepada pintu kematian tersebut, tentu hikmah daripada kematian ini kita ambil poin-poin yang sangat penting. Bahwasanya Allah katakan di dalam ayatnya, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Termasuk kita semua yang hadir di sini Bapak Ibu. Kematian itu tidak mengenal usia. Kematian itu tidak ada ciri-cirinya, tidak ada tanda-tandanya. Bahkan yang sehat di pagi hari Bapak Ibu bisa saja sore hari dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau bahasa kampungnya Bapak Ibu rahmati Allah, itu ibarat buah kelapa. Yang masih jenis bunga pun itu jatuh. Yang masih muda pun belum jadi buah itu juga jatuh. Yang tua juga jatuh. Artinya kematian itu tidak melihat daripada umur. Berapapun umur kita tidak menjadi jaminan. Bahkan yang sehat pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini butuh yang namanya apa sebab dia meninggal. Kenapa dia meninggal? Maka Allah jadikanlah asbab musabab di situ. Oh, sebabnya ternyata sakit. Oh, sebabnya ternyata begini-begini dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita, memberitahu kepada kita melalui pesan-pesannya yang mulia bahwa orang yang bijak itu, kata Nabi, adalah orang yang mempersiapkan bekalnya menuju alam akhirat. Tahu dia kalau dia akan mati, persiapkannya bekalnya. Dijaganya betul-betul. Dijaga betul-betul amanah dari Allah. Bahwa kita manusia ini Allah jadikan sebagai khalifah, artinya harus menjaga kestabilan di atas muka bumi ini. Apapun makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini tidak boleh kita zalimi. Apalagi kita sesama manusia yang diberikan oleh Allah akal pikiran. Beda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tatkala akal ini kita jaga, maka kita jauh lebih mulia daripada malaikat. Tapi tatkala akal manusia itu dirusak oleh manusia itu sendiri, maka tak ubahnya dia ibarat binatang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kalau kita simpulkan nasihat itu ada dua. Yang pertama itu adalah masmu', yang sifatnya masmu', yaitu kita dengar nasihat-nasihat daripada guru-guru kita, ulama-ulama kita, orang-orang tua kita. Tapi ada nasihat itu yang memang masyhur, sifatnya itu kita saksikan. Kenapa dia sudah meninggal? Apa yang menyebabkan dia meninggal? Dan kita pun mesti banyak berkaca, Bu.
Kenapa dulu kita bangga dengan tubuh kita yang kuat, gagah, sekarang kekuatan itu sudah tidak ada lagi melekat dalam diri kita. Ini juga menjadi pukulan bagi kita semua. Lantas apa yang telah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat sejarah. Sejarah mencatat Fir'aun yang notabene-nya merasa kuat, memiliki pasukan bala tentara di mana-mana. Bahkan saking sombongnya Fir'aun, dia berani mengatakan dia adalah Tuhan. Bagaimana akhir daripada seorang manusia yang berani mengaku Tuhan? Kita lihat Allah tenggelamkan di Laut Merah. Banyak sekali sejarah-sejarah Allah katakan yang patut kita ambil pelajaran di dalamnya, di dalam Al-Quran itu. Lantas tidak ada yang perlu disombongkan. Di dunia ini pun kita hidup sementara, Bapak Ibu. Artinya kalau kita mencari kesenangan, kenikmatan di atas dunia ini, itu pun kalau sekiranya kita dapatkan berkat usaha keras kita, sifatnya tidak akan abadi. Karena dunia ini sejatinya adalah ini tempat pembuangan orang yang melakukan salah. Yang mana dulu Nabi Allah Adam alaihi salam dan istrinya Siti Hawa itu Allah tempatkan di dalam surga penuh dengan kenikmatan. Akan tetapi ketika mereka melanggar aturan Allah, la taqraba hadhihi syajarah, kata Allah, jangan kalian berdua dekati pohon ini. Ternyata dibujuk rayu oleh syaitan, akhirnya didekati pohon itu. Maka Allah pun membuat satu keputusan, kalian tidak boleh tinggal di surga ini lagi. Hanya satu kesalahan. Maka hukumannya diturunkanlah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya ke atas dunia ini. Dan kebanyakan orang pada saat sekarang ini, zaman sekarang ini, menganggap dunia ini adalah suatu kenikmatan. Memang betul, sebagian kenikmatan Allah berikan ke atas dunia ini, tapi sifatnya tidak abadi. Semua akan binasa, semua akan kita tinggalkan. Karena ini dunia ini adalah tempatnya Allah menghukum makhluknya. Jadi jangan kita tertipu. Di saat kita lalai, sibuk mengejar dunia, sementara kematian selalu mengintai kita, di saat itulah manusia itu gagal dalam menjalan mengemban misinya sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Alhaakumut takatsur, kata Allah. Bermewah-mewahan itu melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai manusia itu baru sadar ketika mulutnya telah disumbat dengan tanah, dimasukkan ke dalam kubur. Barulah manusia itu sadar. Di dalam ayat yang lain juga Allah katakan penyesalan orang yang telah mati itu, mereka menyesal dan memohon satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Farji'na na'mal solihah, ya Allah, kembalikan kami ke atas dunia, hidupkan kami kembali ya Allah. Tujuannya apa? Na'mal solihah, maka kami akan melakukan kebaikan-kebaikan, maka kami akan melakukan amal soleh. Hanya itu saja. Karena mereka sudah menjalani betapa syadisnya, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya perjalanan hidup manusia ini. Awal perjalanan hidup kita ini, Bapak Ibu, belum dimulai. Kapan dimulainya? Setelah kita nanti mati. Kehidupan ini hanya kesenangan yang menipu, kata Allah. Itu penegasan Allah di dalam kalamnya yang mulia. Kesenangan yang menipu. Kenapa dia menipu? Tidak ada kenikmatan di atas dunia ini yang kita lakukan berulang-ulang, kita masih merasakan itu satu kenikmatan. Yang ada kita merasa bosan, Pak. Itu artinya tipuan. Kalau kita sudah diberitahukan Allah dengan hal yang seperti masih kita tertipu, artinya kita ini memang betul-betul hamba yang tidak bisa melihat mana sebenarnya kebaikan, mana sebenarnya keburukan, apa sebenarnya tujuan kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menghambakan dirinya, kata Allah, hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Bapak Ibu selaku orang-orang tua kami yang kami hormati, kalau tadi manusia itu dilahirkan dalam keadaan menangis karena dia melihat bahwasanya dunia dan seisinya ini
untuk mengamalkan amanah dari Allah, menjalankan amanah dari Allah, menjadi khalifah itu sangat berat. Sebab banyak godaannya, banyak gangguannya. Akan tetapi kita usahakan kalau ketika kita lahir ke atas dunia ini Bapak Ibu, orang lain menyambut kita, keluarga kita dengan rasa sukacita. Ada yang menangis, ada yang tersenyum menyambut kedatangan kita dari ke atas dunia ini. Rasa sukacita. Kita usahakan nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tersenyum, orang lain menangisi kepergian kita. Jangan sampai terbalik. Orang lain tertawa karena kita telah tiada. Sebab apa? Orang senang ketika kita telah mati karena tidak ada lagi yang membuat kerusakan di lingkungan itu. Itu artinya kita gagal menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Akan tetapi kita usahakan lahir kita ke dunia ini sambut dengan suara tangisan kebahagiaan, dengan sukacita. Maka nanti kita meninggalkan dunia ini pun orang-orang yang kita tinggalkan dalam keadaan bersedih atas kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kepada ahli musibah, ahli bait, di sini kami menyebutnya Bapak Erwin dan keluarga, untuk tabah menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci hidup ini hanya dua. Ketika kita dihadapkan dengan musibah, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah tabah dan sabar menghadapinya. Ketika kita diberikan oleh Allah suatu kenikmatan, artinya kita harus mensyukuri. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat pemberian Allah? Katakanlah kita diberikan Allah nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat beribadah, nikmat makan. Tentu kita diberikan Allah juga nikmat harta. Dengan harta inilah, dengan keyakinan yang ada dalam hati kita, kita belanjakan harta ini di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada intinya nanti apapun yang kita usahakan itu akan kita tinggalkan dan tidak ada memberikan manfaat kepada kita kalau yang kita cari selama ini tidak kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama bani Adam. Telapak kaki manusia itu nanti di akhirat Bapak Ibu tidak bergeser dia, tidak bergerak dia. Tetap diam di tempat seperti saya ini. Diam di tempat. Hatta yus'alu an arba'in. Sampai ada 4 perkara yang ditanyakan kepada hamba tersebut. Di antaranya adalah an umrihi fima afna. Dalam keadaan posisi tetap diam di tempat, tak ada yang berani bergerak. Tak ada yang berani bersuara, walaupun hanya sepatah kata pun di hadapan Allah. Semua diam. Bahkan dalam riwayat dijelaskan Bapak Ibu, saking heningnya situasi saat itu, ketika ada anak jarum jahit dijatuhkan ke lantai, terdengar suaranya. Tak ada yang berani berkata. Semua merasa ketakutan di hadapan pengadilan Allah. Dan semua akan ditanya oleh Allah. Masalah yang 4 ini. Nabi memberikan informasi ini kepada kita supaya kita lebih hati-hati. Yang pertama ditanyakan oleh Allah, an umrihi fima afna. Wahai hambaku, umur yang kami berikan kepadamu, yang kuberikan kepadamu, kemana dia dihabiskan? Apakah dihabiskan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat? Apakah kita lalai dalam menjalani kehidupan ini? Apakah lebih banyak kita manfaatkan umur kita ini untuk membantu orang lain? Orang merasakan manfaat daripada diri kita atau malah sebaliknya. Begitu juga harta kita ditanya oleh Allah, dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Kita juga diberikan ilmu oleh Allah, kemana ilmu ini dipergunakan. Tiap-tiap kita ini diberikan oleh Allah pengetahuan yang berbeda-beda. Kalau kita diberikan oleh Allah ilmu, kepasihan berbicara, maka masuklah ke jalur pengacara, bantu orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan. Kira-kira seperti itu ayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kata-kata aja dari saya tidak panjang-panjang karena mengingat waktu juga sangat singkat, maka kita ambil beberapa kesimpulan. Kita yang ditinggalkan ataupun kita yang masih hidup ini, marilah sama-sama kita merenung Bapak Ibu. Kemana sebenarnya arah tujuan hidup kita ini? Satu persatu sudah kita lihat. Orang-orang yang kita cintai di komplek kita ini, semuanya
telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak menutup kemungkinan kita pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu kita tempatnya di mana, kondisinya seperti apa, apakah kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan berbaring di rumah sakit, ataukah apakah kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan membaca Al-Quran ataupun dalam keadaan sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menjadi rahasia Allah. Akan tetapi ada satu usaha ikhtiar yang bisa kita kerjakan, yaitu menetapkan diri kita ataupun membiasakan diri kita dalam hal-hal kebaikan. Misalnya kalau kita ahli sedekah, tetaplah istiqomah membantu orang lain melalui sedekah-sedekah kita. Insya Allah orang yang melakukan suatu kebaikan terus secara kontinu dilakukan, maka kematiannya pun akan dalam keadaan seperti itu. Kalau kita ahli baca Quran, kita setiap hari membaca Al-Quran, istiqomahlah Bapak Ibu. Insya Allah orang yang menetapi satu kebaikan, Allah panggil dia dalam kebaikan yang dijalankannya. Kalau kita ahli sholat duha, tetap intinya jangan kita kasih ruang, jangan kita kasih celah kepada syaitan untuk mengisi hati kita. Semakin kita berikan kesempatan kepada syaitan, maka kita dijauhkan oleh syaitan. Karena inilah sebenarnya misi syaitan, ingin menjerumuskan manusia supaya nanti manusia itu rame-rame masuk ke neraka bersama para syaitan. Karena setan itu Bapak Ibu telah ditetapkan oleh Allah menjadi ahli neraka. Sementara nenek moyang kita Bapak Ibu adalah penduduk surga, Nabi Adam alaihissalam. Jangan sampai nanti kita pulang kampungnya pergi ke kampung sebelah. Itu bukan kampung kita. Itu artinya nyasar Bapak Ibu. Kampung kita di surga, maka kita kembali ke surga, pulang kampungnya ke sana. Dengan cara apa? Tentu kita persiapkan bekal amal ibadah kita sebanyak mungkin. Banyak jenis-jenis ibadahnya. Kalau kita orang yang kuat berpuasa, maka istiqomah berpuasa. Kita diberikan Allah berupa nikmat harta, bantu orang-orang. Banyak orang yang bisa kita bantu Bapak Ibu. Allah bukan berarti tidak mampu mengkayakan semua makhluknya ini. Allah yang menciptakan, tentu Allah yang lebih paham apa yang dibutuhkan hambanya. Tapi Allah ingin melihat di antara hamba-hambanya ini, siapa yang menjadi mengaplikasikan rasa rahim dan rahimnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Mampu enggak kita menjadi orang yang Rahman, yang pengasih ataupun penyayang sesama makhluk Allah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya juga sudah hampir habis Bapak Ibu, mungkin sebagai penutup dari saya adalah marilah kita sama-sama ambil iktibar daripada kematian ini. Kematian ini tidak melihat usia, tidak melihat apakah dia sakit atau sehat. Semuanya mengintai kita Bapak Ibu. Apakah nanti, apakah besok ataupun lusa. Artinya siapkan bekal kita. Ini suatu kepastian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita membangkang terhadap perintahnya. Lakukan terus yang terbaik. Lakukan terus apa-apa yang menurut kita itu bermanfaat untuk orang lain. Karena inilah satu-satunya bekal yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kepada keluarga yang ditinggalkan, bersabar Pak. Kita doakan, karena doa anak itu langsung ibarat pancur, air pancuran itu langsung menetes, langsung mengalir kepada orang tua. Artinya kita juga diajarkan oleh Nabi untuk mendoakan orang tua kita, bersedekah atas nama orang tua kita. Banyak yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan orang tua kita, karena dahulunya juga orang tua kita bersusah payah membahagiakan kita, mengajarkan kita berbanyak hal dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih sempurnanya marilah kita tutup acara takziah kita ini dengan membacakan doa. Mudah-mudahan almarhumah orang tua daripada Ibu Erwin diberikan Allah ampunan yang seluas-luasnya, dijadikan kuburnya bagian daripada taman-taman surga. Ala hadirin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أفرج الصبر في قلوب أهل هذه المصيبة. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.